Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang kaidah, ya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkan sifat-sifat yang baik dan sempurna. Sempurna dalam artian standar manusia, ya. Sifat-sifat yang baik dan sempurna pada para nabinya dan para rasulnya, ya, alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan sifat tersebut yang tidak begitu sempurna, ya, atau tidak sempurna pada orang-orang selain para nabi dan rasulnya. Maka di sini kita lihat, ya, kita lanjutkan pembahasan kaidah ini. Penulis yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, beliau berkata, "Wa yunasibu hadza min altafil bari anna Allah yadhakkiru ibadahu fi athna'il masa'ib. Ma yuqabiluha minan ni'am li alla tastarsilan nufusu lil jaza' fa innaha idza qabalat bainal masa'ib wan ni'am khaffat 'alaiha al masa'ib wa hana 'alaiha hamluha." Ya, yang juga sesuai untuk disebutkan di sini tentang bagaimana, ya, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karunia yang detail dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi kita tidak sadar selama ini, gitu ya. Yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya ketika di tengah-tengah musibah. Ya, setiap dari kita pernah ditimpa musibah. Maka kita lihat di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya musibah yang kemudian terjadi pada seorang hamba, Allah mengingatkan para hambanya untuk mengingat juga, melihat juga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, supaya, ya, orang tersebut itu tidak kemudian berlebihan atau senantiasa terjerumus dalam kesedihan. Fa innaha idza qabalat bainal masa'ib wan ni'am, karena ketika kemudian seseorang itu terkena musibah akan tapi dia teringat nikmat-nikmat tersebut, ya, atau diingatkan oleh Allah tentang nikmat tersebut, maka, ya, diingatkan di sini bisa diingatkan di ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita mempelajari ayat dan hadis, itu berarti kita, ya, sedang, yakni, mencari sumber kebahagiaan bagi jiwa kita, begitu ya. Jadi bayangkan seseorang yang dia terkena musibah. Ya, ini setiap orang terkena musibah, betul tidak? Terkena kesedihan, terkena cobaan, baik itu cobaan dalam masalah harta atau penyakit atau apapun itu, begitu ya. Maka ketika seseorang itu, ya, rajin menuntut ilmu syar'i, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia akan membaca apa-apa yang telah Allah ingatkan. Di sini kan tazkir dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dan karunia dari Allah. Sehingga apa? Sehingga orang yang rajin menuntut ilmu syar'i itu dia akan seimbang antara dia terkena musibah dengan dia mensyukuri nikmat yang, ya, dia diingatkan di ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sisi mengapa seorang yang menuntut ilmu, maka, ya, itu akan memberikannya kebahagiaan, memberikannya ketabahan, memberikannya ketegaran dan kesabaran atas apapun musibah yang dia terima, ya. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mau menuntut ilmu syar'i. Musibah dia dapatkan, akan tetapi dia tidak mendapatkan tazkir dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Coba bayangkan. Dia melewatkan tazkir dari Allahu Rabbul Alamin. Sementara musibah tetap dia harus hadapi. Jadi inilah mengapa, ya, ketika seseorang itu jauh dari ilmu syar'i, jauh dari tadabbur ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mudah untuk galau, gitu misalkan, ya, atau menyalahkan takdir Allah, atau, ya,
marah terhadap takdir dan seterusnya. Maka ketika dia itu mendapatkan musibah, akan tapi dia juga ingat dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, maka musibah itu akan terasa ringan. Ya, dan bersabar dan bertahan dengan adanya musibah tersebut itu akan menjadi enteng. Kama dzakkarallahu al-mu'minina hina usibu bi Uhudin ma asabu minal musyrikin bi Badrin. Sebagaimana ketika Allah mengingatkan kaum mukminin ketika mereka ditimpakan musibah di perang Uhud, ya, bagaimana Allah mengingatkan kaum mukminin, ya, ketika mereka mendapatkan musibah kekalahan di perang Uhud, Allah mengingatkan mereka tentang kekalahan kaum musyrikin di perang Badar. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha." Ya. Bagaimana dengan musibah yang menimpamu sementara ya engkau telah menimpakan musibah kepada mereka 2 kali lipat sebelumnya, yaitu pada perang Badar. Yakni kaum mukminin dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, jadi kondisinya adalah naam sekarang ya kita kalah begitu ya, kaum mukminin kalah di perang Uhud, akan tapi di perang Badar sebelumnya ya kekalahan yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu 2 kali lipat. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang menghibur ya, menghibur hati-hati dari para kaum mukminin, dari para sahabat. Wa adkhala hadhil ayah fi athna'i qissati Uhud, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ayat ini ya dalam rangkaian kisah perang Uhud. Wa laqad nasarakumullahu bi Badarin wa antum adillah. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di Badar sementara kalian itu dalam posisi lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya engkau itu agar engkau itu bersyukur. Wa yubshiru 'abdahu bil makhraji minha hina tubashiruhul masaibu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada para hambanya dengan apa? Dengan yakni bagaimana memberikan kabar gembira, yakni menjanjikan jalan keluar dari musibah tersebut. Ketika musibah itu sedang menimpa kaum mukminin. Liyakuna hadzal raja'u mukhaffifan lima nazala minal bala, supaya harapan bahwa akan ada jalan keluar itu akan menjadi sesuatu yang meringankan kaum mukminin ketika bala itu sedang turun, sedang mereka rasakan. Ya. Jadi ini ketika yakni musibah sedang turun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat atau Nabi Muhammad SAW bersabda yang itu kemudian menjanjikan adanya makhraj, adanya jalan keluar. Itu kalau di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman ini, nah sama juga. Tetapi itu semua bergantung pada bagaimana kita mau belajar ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana kita mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bagaimana kita bisa menyerap makna dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa jadi kita belajar. Nah, bisa jadi kita belajar, akan tapi cuma wawasan saja. Sehingga ketika musibah beneran terjadi, maka ilmu-ilmu yang harusnya itu hadir di hati kita ketika kita sedang tertimpa musibah tersebut, ilmu-ilmu itu lupa begitu saja. Sudah dipelajari dulu, akan tapi lupa. Ya, ketika waktu dibutuhkannya ilmu tersebut tidak hadir. Ini diantara ya kalau kita seperti ini maka kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Ketika kita sedang ada pada 2 pilihan antara melakukan ini atau itu, yang satu halal, yang satu haram, akan tapi syahwat membuat kita menuju ke yang haram, padahal kita sudah belajar ilmunya, maka hati-hati. Saat itulah, saat di persimpangan tersebut, ya kita sedang yakni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang harusnya kita pelajari harusnya hadir di saat itu. Kalau tidak hadir atau hadir akan tapi tidak kita indahkan, hati-hati. Ya, hati-hati. Dan ini kapan? Kapan ini kita berada di persimpangan jalan seperti ini? Kapanpun, setiap harinya kita selalu di persimpangan jalan. Kita buka HP, kita buka gadget, kita buka yakni misalkan apapun itu ya, Instagram, Facebook, Twitter dan seterusnya. Kita punya 2 pilihan. Apakah kita mau
menyebarkan kebaikan atau menyebarkan keburukan, mau melihat yang baik atau mau melihat yang haram, mau ya menyebarkan perkataan yang baik atau menyebarkan perkataan yang buruk. Kita di persimpangan jalan yang tadi itu kapanpun, ya, setiap harinya. Kita baca berita, kita lagi di persimpangan jalan, kita mau membaca berita ini sesuai dengan ilmu kita selama ini atau tidak sesuai dengan ilmu kita selama ini. Kita sudah belajar bagaimana caranya, ya, bermuamalah dengan misalkan ulil amri. Ada berita-berita tentang ulil amri. Nah, sekarang kita diuji. Setiap kita buka berita, setiap kapanpun di dunia ini kita sedang diuji. Kita senantiasa selalu berada di persimpangan jalan. Maka kalau ilmu tersebut tidak hadir pada saat kita sedang membutuhkannya, kita mau kemana ini di persimpangan jalan, kanan atau ke kiri, atau bahkan lurus, terserah persimpangan jalannya berapa, pertigaan atau perempatan begitu ya. Maka ini kalau ilmu kita tidak hadir, padahal kita telah mempelajarinya sebelumnya, bukan jahil berarti, kita telah mempelajarinya sebelumnya, akan tapi ilmu itu tidak hadir, maka hati-hati. Ya. Taib. Qala ta'ala wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan kami wahyukan kepadanya, ya, latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi ini berbicara tentang bagaimana ketika seseorang itu yakni telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilm, ya, berupa ilm, akan tapi kemudian dia tidak mengindahkan. Ini berbicara tentang, ini masuk lagi ke ini masuk lagi ke kisah Yusuf, ya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa auhayna ilaihi. Ini ilaihi di sini masuknya ke Nabi Yusuf alaihissalam harusnya, ya. Sebentar. Sepertinya tadi Anda sedang berbicara perang Uhud. Iya betul. Nah, langsung pindah ke topik lain. Baik. Ayo, kita pindah ke topik lain, ya. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ayo, ini surat Yusuf di sini sudah jelas-jelas disebutkan, ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Yusuf? Ini konteksnya ayat ini, latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ini ketika Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf yang masih kecil tersebut, sungguh, ya, engkau latunabbi'annahum, ya, sungguh engkau akan mengabarkan kepada mereka, sungguh engkau akan berbicara kepada mereka, kepada para saudaramu itu tentang perkara mereka menjeburkan kamu ke dalam sumur ini. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar bahwa kamulah yang sedang berbicara pada saat itu. Ini berarti apa? Ini tafsir, ya. Ini tafsir dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dari Allah menjanjikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, tenang saja. Yakni intinya tidak akan celaka di dalam sumur ini. Ini berarti apa? Ini berarti adalah bagaimana, ya, musibah, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji bahwa akan ada makhraj, akan ada jalan keluar dari musibah ini. Ini jenis pertama tadi, ya, yaitu apa? Ketika Nabi dan Rasul masih ada, ya. Ini tentunya konteksnya kepada Nabi Yusuf sendiri, memberikan tafsirnya, memberikan kabar gembiranya, memberikan janji akan adanya jalan keluar kepada seorang nabi itu sendiri, yaitu Nabi Yusuf. Makanya ketika musibahnya sedang terjadi, langsung turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi telah kita sebutkan, ini hukumnya ketika ada di zaman Nabi. Nabi siapapun itu, ada di zaman Rasul, Rasul siapapun itu. Ini contoh yang pertama, ya. Jadi ini contoh ini kasus yang pertama, jenis yang pertama. Ketika itu terjadi di zaman Nabi dan Rasul, langsung diberikan sesuatu yang menghibur oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar, janji akan adanya jalan keluar. Akan tapi setelahnya, di zaman-zaman setelahnya, maka itu
kembali kepada kita. Kembali apakah kita mau semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Sama saja di zaman Nabi dan Rasul, ujiannya lebih besar. Kalau ujian di zaman kita, setelah zamannya para Nabi dan Rasul, tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, ujiannya apa? Ujiannya adalah apakah kita mau semangat menuntut ilmu syar'i, betul tidak? Supaya kita mendapatkan tafsir dari Allah ini. Wah, di zaman Nabi dan Rasul, jangan kira lebih gampang. Sebagian orang mengatakan, berarti di zaman Nabi dan Rasul enak ya, ada musibah kemudian langsung diberikan kabar gembira yang di jalan keluar. Di zaman Nabi dan Rasul ujiannya justru jauh lebih besar. Kenapa? Antum ketika ada di zaman Nabi dan Rasul, ketika antum hidup di zaman itu, belum tentu antum mengikuti Nabi dan Rasul tersebut. Belum tentu antum mengikuti Allah musta'an. Ya, ini ujian yang sangat besar. Ya, fakta bahwa mereka mengikuti dan mengimani dan membenarkan dan mendukung dan berjuang bersama, berperang bersama para nabi dan rasul tersebut, itu saja sudah menjadi sesuatu yang besar yang telah menguji mereka dan mereka lulus dari situ. Taib, maka kita lihat di sini, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira langsung kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia, coba bayangkan anak kecil ya, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Pasti sedih sekali, ya, dan takut, tidak terbayang, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira ini kepada beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Ini Nabi Yusuf ya, ini loncat sekali gapnya, ya, jadi membuat terkadang bingung ini. Anda masih bicara konteksnya masih perang Uhud dan perang Badar, tiba-tiba baca ayat ini sempat bingung tadi. Allahul musta'an. Akan tapi ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Wa kadzalika ru'ya Yusuf idza dzakaraha Ya'qub rajal faraj. Wa habba ala qalbihi nasim ar-raja'. Ya, demikian pula mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika dzakaraha Ya'qub rajal faraj. Wa habba ala qalbihi nasim ar-raja. Walihadza qala ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rohillah. Ini Allah alam, ini terkait ketika Nabi Ya'qub alaihissalam sudah ketika melihat Nabi Yusuf. Ketika bertemu Nabi Yusuf, ya, Allah alam apa yang dimaksud oleh Syekh di sini, ya. Wa kadzalika ru'ya Yusuf idza dzakara Ya'qub rajal faraj. Atau belum, ya, sebelumnya, ya. Kalau dilihat dari ayat setelahnya yang disebutkan dalam konteks ini, ini terkait Nabi Ya'qub alaihissalam ketika Nabi Yusuf. Coba kita ulang dari awal ceritanya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang, kemudian para saudaranya kembali kepada Nabi Ya'qub, kepada ayah mereka, mengatakan bahwa Nabi Yusuf telah mati gitu ya, dimakan serigala dan seterusnya. Maka kemudian setelah itu apa yang terjadi? Nabi Ya'qub tentunya sedih. Setelah itu, ya, Nabi Ya'qub meminta, ya, di ayat ini, ya bani yazhabu. Izhabu di sini perintah Nabi Ya'qub kepada anak-anak beliau untuk mencari Nabi Yusuf. Ya, berarti belum ketemu, ya. Berarti belum ketemu. Iya, ketika belum ketemu tersebut, Nabi Ya'qub, Allah alam sepertinya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersedih, ya. Ini berarti apa? Ini berarti berpindah sudah. Ini kabar gembiranya kepada Nabi Ya'qub.
Sepertinya begitu ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masih adanya, yakni diberikan optimisme oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau akan bertemu dengan anak beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yakub kemudian berkata seperti ini kepada anak-anak beliau yang lain, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah." Ya, wahai anak-anakku, pergilah fatahassasu min Yusuf. yakni carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya ya. Dan janganlah kalian wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rauhillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zahirnya na'am, ini adalah berarti tafsirnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yakub. Baik, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Ayo. Wa kadzalika qauluhu ta'ala li ummi Musa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Ini sudah beda lagi ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Yani kami wahyukan kepada ummi Musa, ibunya Musa, an ardi'i, yakni susuilah dia, dan kalau engkau takut maka buanglah ke ke sungai begitu. Fa alqihi fil yam, yakni letakkan di sungai, hanyutkan di sungai. Wala takhafi wala tahzani, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sungguhnya kami akan mengembalikan dia kepadamu dan akan menjadikannya termasuk dalam kalangan orang-orang yang diutus, yaitu seorang rasul. Ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, menunjukkan ini tafsir dari Allah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. وعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسوله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات. Dan yang lebih besar dari itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya dengan berjanji untuk memberikan pertolongan. Wa tamamil amr, dan selesainya dakwah mereka, bahwa dakwah mereka itu bisa selesai, bisa terlaksana dengan baik begitu ya. Maka ini akan membuat masyaqqah, kesulitan yang mereka rasakan itu akan menjadi ringan. Wasahhala alaihimul karihat, dan akan memudahkan bagi mereka ketika mereka yakni para rasul tersebut menjumpai hal-hal yang tidak diinginkan. Fatalaqqauha biqulubin mutmainnah, maka mereka akan menjalani cobaan-cobaan tersebut, ujian-ujian tersebut dengan hati yang tenang. Wasudurin munsyarihah, dan dengan dada yang lapang. Wa altafil bari fawqa ma yakhtur bil bal. Dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu di atas apa-apa yang bisa kita pikirkan dengan kepala kita. Ayaduru fil khayal, atau apa yang bisa kita bayangkan di imajinasi kita. Yani rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih dakik, lebih tinggi dari itu semua. Bisa jadi kita merasa ini adalah sesuatu yang buruk yang menimpa kita, akan tapi jangan lupakan al-tawful bari, yakni bagaimana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang itu sifatnya latif, yang itu sifatnya dakik. Yani latif itu dakik ya. Dakik maksudnya teliti, dan terkadang tidak kita rasakan atau tidak kita pikirkan, ternyata kita mendapatkan rahmat dan karunia tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada kaidah yang ke-59. Kaidah ke-59 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa." Sungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada yang lebih baik, yang lebih lurus, yang lebih sempurna. Ma'azam hadzal qa'idata wal asl al-'azima alladhi nassallahu alaihi nassan sarihan. Sungguh menakjubkan, sungguh agung kaidah ini dan prinsip yang agung ini yang Allah disebutkan secara nas, dengan nas yang jelas. Wa amma dzalika wa lam yuqayyidhu. Dan Allah Subhanahu wa taala membuatnya umum dan tidak membatasinya sama sekali. Bihalatin minal ahwal, tidak membatasinya dengan suatu kondisi.
yakni apa-apa yang ada di Al-Qur'an itu pasti lebih baik, lebih sempurna, lebih lurus. Tidak ada kemudian catatan kondisinya di sini begitu. Lebih baik dalam masalah muamalat atau lebih baik dalam masalah teologi atau akidah begitu. Tidak demikian. Akan tapi semuanya adalah yang terbaik. Fa kullu halin hiya aqwamu fil aqaid wal akhlaq wal a'mal was siyasat wal kibar was sighar was sinaat wal a'mal ad-diniyah wad dunyawiyah. Maka semua kondisi itu yang apa-apa yang ada di Al-Qur'an itu lebih baik dan lebih sempurna. Baik itu dalam perkara akidah, akhlak, amalan, ya, siasah, baik yang perkara besar ataupun perkara kecil. Kemudian ya baik apa-apa yang yakni berkaitan dengan sinaat wal a'mal. Ini bisa dimaknai perkara-perkara ya, dan perbuatan-perbuatan. Setiap perkara dan perbuatan baik terkait agama ataupun ya perkara dunia. Semua yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an itu lebih baik. Fa innal Qur'ana yahdi ilaiha, maka sungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada yang lebih baik tersebut, wa yurshidu ilaiha, berikan isyarat kepada hal tersebut, wa ya'muru biha, memerintahkannya, wa yuhussu 'alaiha, memotivasi untuk melakukannya. Wa makna aqwam ay akmal wa aslah wa a'zamu qiyaman wa salahan. Makna dari aqwam adalah lebih sempurna, lebih baik ya, lebih a'zamu qiyaman wa salahan. Lebih lurus dan lebih memberikan perbaikan. Aslah dan a'zamu salahan di sini maksudnya lebih memberikan perbaikan, lebih bermaslahat, lebih membawa kepada kebaikan. Fa ammal aqaid fa inna aqaid al-Qur'an hiya al-aqaidun nafi'ah allati fiha salahul qulubi wa ghidha'uha wa kamaluha. Fa innaha tamla'ul quluba mahabbatan lillah wa ta'ziman lahu wa uluhiyatan wa inabatan. Wa hadha al-ma'na huwa alladhi awjada Allahu al-khalqa li ajli. Adapun akidah, maka akidah yang ada di Al-Qur'an itu adalah akidah yang bermanfaat, yang di dalamnya ada kemaslahatan bagi hati manusia dan gizi bagi manusia dan kesempurnaan bagi hati manusia. Maka akidah yang disebutkan di Al-Qur'an, i'tiqad yang disebutkan di Al-Qur'an itu memenuhi hati ya dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, kemudian uluhiyah, yakni meyakini bahwa satu-satunya zat yang berhak diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Wa inabatan, dan membuat hati itu dipenuhi dengan perasaan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ini adalah makna yang aujadallahu al-khalqa li ajli. Allah menciptakan manusia untuk mewujudkan makna-makna ini, ya, mewujudkan cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, uluhiyah, ubudiyah berarti uluhiyah Allah, yakni berarti kita harus melakukan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inabah, kembali kepada Allah. Wa amal akhlaq allati yad'u ilaiha fa innahu yad'u ila tahalli bi kulli khalqin jamil, bi kulli khuluqin jamil. Adapun akhlak yang disebutkan di Al-Qur'an, yang diseru oleh Al-Qur'an, yang dimotivasi oleh Al-Qur'an untuk kita memiliki akhlak-akhlak tersebut, maka akhlak-akhlak tersebut itu membuat seseorang untuk berhias ya dengan setiap akhlak yang baik, minas sabr wal hilm wal afu wa husnul khuluq wal adab wa jami' makarimil akhlaq wa yahussu 'alaiha bi kulli tariqin wa yurshidu ilaiha bi kulli wasilatin. Yani akhlak-akhlak yang berupa kesabaran, ketenangan, ya, pemaaf, dan akhlak yang baik dan adab yang baik, dan seluruh akhlak yang baik ya, yang mulia, seluruh akhlak yang mulia. Al-Qur'an memotivasi kita untuk memiliki akhlak-akhlak tersebut dengan ya bikulli tariqin, dengan segala jalan, yakni seluruh jalan yang bisa menempuh pada akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Wa yurshidu ilaiha bikulli wasilatin. Dan Al-Qur'an juga ya memberikan kita petunjuk untuk memiliki jalan akhlak yang mulia tersebut dengan seluruh jalan, bikulli tariq wa bikulli wasilah. Apa yang dimaksud di sini? Maksudnya adalah jalan dan wasilah yang disebutkan di Al-Qur'an. Terkadang perintah untuk langsung memiliki akhlak tersebut, terkadang menyebutkan keteladanan yang ada pada seorang nabi atau rasul, yang kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa nabi dan rasul ini memiliki akhlak-akhlak yang baik tersebut. Kita baca kisahnya Nabi Ayub misalkan, kita belajar tentang kesabaran begitu ya. Kita belajar kisahnya
misalkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kita belajar tentang bagaimana yakni menjadi seorang pemimpin yang bertakwa. Kita belajar tentang Zulkarnain misalkan, tentang Luqman, bagaimana menjadi seorang orang tua yang atau ayah yang baik kepada anaknya, begitu ya. Maka itu seluruh yakni dengan bervariasi jalan dan metode yang disebutkan di Al-Qur'an yang membuat kita akan memiliki akhlak yang mulia dan baik tersebut. Itu yang dimaksud dengan bikulli tariqin dan bikulli wasilatin di sini. Wa amal a'malu diniyah allati yahdi ilaiha fahiya ahsanul a'mali allati fiha al-qiyamu bi huquqillahi wa huquqil ibadi ala akmalil halati wa ajalliha wa ashaliha wa awsaliha ila al-maqasidi. Adapun amalan diniyah yang diberikan petunjuk di dalam Al-Qur'an, maka ini adalah amalan-amalan yang paling baik. Yang di situ ada al-qiyam bi huquqillah. Ya, kalau kita melakukan amalan-amalan tersebut, maka kita berarti ya memenuhi hak Allah, memenuhi hak para hambanya. Ya, dengan ya ala akmalil halat. Kita memenuhi hak Allah dan hak para hamba Allah tersebut dengan apa? Dengan cara yang paling sempurna, yang paling agung, yang paling mudah, yang paling ya bisa mengantarkan kepada maqasid. Apa yang dimaksud dengan perkara-perkara diniyah di sini? Ya contohnya misalkan amalan ibadah kita di Al-Qur'an ataupun hadis diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, haji, umroh, dan ya segala hal yang berkaitan dengan muamalat, dilarang untuk melakukan riba dan seterusnya. Itu berarti kita sedang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Ketika kita misalkan melakukan memenuhi apa yang dituntunkan oleh Al-Qur'an tersebut, misalkan menjauhi riba, ini berarti apa? Berarti kita metode itulah, menjauhi riba itulah adalah jalan yang paling bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan yakni tidak adanya kezaliman, tidak adanya madharat dari dalam sisi ekonomi misalkan, begitu ya. Sehingga kalau kita bandingkan misalkan hidayah dari Al-Qur'an ini, kita harus menjauhi riba, itu hidayah dari Al-Qur'an. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan teori-teori yang lain, begitu kan, ada yang mengatakan bahwa tidak masalah kita melakukan praktek riba dan seterusnya, asalkan diformulasi begini, asalkan ada koridornya dan seterusnya. Maka kita katakan in hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ketika tuntunan Al-Qur'an adalah memerintahkan kita untuk menjauhi riba, khalas, itulah yang paling baik. Ya, itu maksudnya. Ini diantara makna dari hal ini, gitu ya. Ada orang yang kita harus wujudkan kedamaian, kita ingin kita menginginkan untuk menciptakan masyarakat dan bangsa yang toleran, gitu ya, dan maju, bangsanya maju, teknologi, begitu ya. Maka ya daripada kita menuju kepada teori-teori yang aneh-aneh, kita katakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kita lihat apakah petunjuk Al-Qur'an dalam masalah tersebut, begitu ya. Dan tentunya Al-Qur'an banyak sekali untuk menyuruh kita dalam masalah-masalah yang terkait dengan ilmu dunia, kita diserahkan kepada ilmu dunia, begitu ya. Akan tetapi Al-Qur'an sudah memberikan petunjuk umum, ini kaidah umumnya, ya. Silahkan digali lebih jauh, ya, begitu ya. Sehingga kita lihat seperti misalkan contohnya misalkan ya masalah kebebasan berpendapat. Banyak orang berteori ya kebebasan berpendapat. Ada yang sangat tidak bebas, ada yang sangat bebas, begitu ya. Masing-masing ada madhor. Sangat bebas, dia bisa berbicara apapun ya. Di sosmednya, di stand up komedinya berbicara bahkan tentang Allah, tentang Islam, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini jalan yang terbaik? Tidak. Ya, kita katakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang paling baik itulah apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka di dalam Islam kita mengetahui bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapat, akan tetapi ada koridor, gitu ya. Ada sesuatu yang disebutkan ya yang haram, yang tetap tidak boleh dilakukan, begitu ya. Seperti mencela Allah, mencela Rasulullah, dan mencela agama Islam dan seterusnya.
Wa mas siyasatu diniyah wa dunyawiyah. Adapun siasah baik perkara agama ataupun perkara dunia, fahuwa yurshidu ila suluki turukin nafi'ah fi tahsilil masalihil kulliyah wa fi daf'il mafasid wa ya'muru bit tashawuri ala ma lam tattadih maslahatuhu wal amalu bima taqtadihi al maslahatu fi kulli waqtin bima yunasibu dzalika al waqta wal hal. Hatta fi siyasatil abdi ma'a auladihi wa ahlihi wa khadimihi wa ashabihi wa mu'amilihi fala yumkinu annahu wujida wa yujadu halatun yattafiqu al-uqala'u annaha aqwam min ghairiha wa aslah illa wal Qur'anu yurshidu ilaiha nassan aw zahiran aw dukhulan tahta qa'idatin min qawaidihi al-kulliyah wa tafsilu hadhil qa'idati la yumkinu istifa'uhu. Ya, adapun siasat baik dalam perkara agama ataupun perkara dunia, maka ya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada jalan yang bermanfaat ya dalam meraih maslahat-maslahat umum dan dalam mencegah mafsadat-mafsadat. Dan Al-Qur'an memerintahkan untuk bermusyawarah pada hal-hal yang maslahatnya belum jelas. Dan Al-Quran memerintahkan untuk mengamalkan apa-apa yang ditunjukkan oleh maslahat. Mana maslahat? Nah, itulah yang harus diamalkan. Wa ya'muru bittasyawur, ini berarti wal amali. Wa ya'muru bittasyawuri wal amali, ya, ataf dengan itu. Fi kulli waqtin bima yunasibu dzalikal waqta wal hal, ya. Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan apa-apa yang sesuai dengan maslahat dalam setiap waktu, sesuai dengan konteks waktu dan kondisinya, ya. Bahkan dalam bagaimana seseorang itu bermuamalah dengan anaknya. Jadi siasah di situ kita lihat di sini ini tidak hanya sekedar maknanya politik, akan tapi pengelolaan, tata kelola dan seterusnya, manajemen. Ini bagaimana seseorang itu mengelola hubungannya dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan pelayannya, dengan para sahabatnya, dengan orang-orang yang bermuamalah dengannya. Tidak mungkin ada suatu kondisi pun yang orang-orang yang berakal itu sepakat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang bermaslahat atau paling maslahat, ya, paling baik daripada hal-hal yang lain, dan paling bermaslahat, kecuali Al-Quran telah memerintahkan atau mengisyaratkan kepada sesuatu tersebut, begitu ya, baik secara nas ataupun secara zahir atau secara masuk dalam kandungan sebuah kaidah yang itu termasuk kaidah-kaidah umum yang disebutkan di Al-Quran. Maka perincian kaidah-kaidah ini tidak mungkin dijelaskan semuanya, ya. Tapi intinya antara sesuatu yang bermaslahat itu antara disebutkan secara nas di Al-Quran atau secara zahir. Secara nas itu berarti apa? Tidak ada interpretasi yang lain, atau secara zahir ada interpretasi yang lain, akan tapi interpretasi yang kita baca itulah interpretasi yang paling menonjol, gitu, itu makna zahir. Kemudian atau itu masuk dalam kandungan kaidah yang itu ada di Al-Quran. Wabil jumlati fattafasilu al-waridatu fil Qur'ani wa fi sunnati minal awamir wan nawahi wal ikhbarati kulluha tafsilun li hadzal asli al-muhit. Wa bihadza wa ghairihi yatabayyanu laka annahu la yumkinu la yumkinu ay yuradda ilmun sahih. Ya, wa bihadza wa ghairihi yatabayyanu laka annahu la yumkinu ay yarida ilmun sahih aw ma'na nafi' aw tariqu salahin yunafi al-Qur'an. Ini yarida, ya. Ay yarida ilmun sahihun aw ma'na nafi' aw tariqu salahin yunafi al-Qur'ana wallahu ta'ala waliyul ihsan. Secara umum, maka tafasil al-waridah fil Quran, perincian-perincian yang disebutkan di Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, termasuk berupa perintah dan larangan dan kabar-kabar yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, semuanya itu adalah perincian terhadap prinsip yang umum ini. Kaidah ini, inna hadzal Quran yahdi lillatihi aqwam. Dan dengan kaidah ini dan dengan kaidah-kaidah yang lain, maka jelaslah kepadamu bahwa tidak mungkin ada ayyarida, ada. Tidak mungkin ada ilmu yang sahih atau suatu hal yang bermanfaat atau suatu jalan yang bermaslahat yang itu menyelisih Al-Quran. Tidak mungkin. Wallahu ta'ala waliyul ihsan.
Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan bihadzal qaidah inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Dengan kaidah ini bahwa Al-Qur'an itu menunjukkan pada sesuatu yang lebih baik, yang lebih sempurna. Yatabayyanu lana anna jami'al qawaninil mu'aridah lil Qur'an kulluha la khaira fiha. Jelaslah kepada kita bahwa seluruh peraturan ya yang bertentangan dengan Al-Qur'an semuanya itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa annahu in qadira fiha khairun fama fil Qur'ani khairun wa asyaddu wa athbat. Dan kalaupun misalkan diasumsikan di dalam peraturan tersebut ada kebaikan, tapi peraturan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, maka ketahuilah bahwa apa-apa yang ada di Al-Qur'an itu lebih baik, lebih bagus ya, dan lebih kokoh, ya. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, ya. Tidaklah mereka membawa argumen kepada kalian kecuali kami datangkan kepada kalian al-haq, ya, kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sesuatu yang lebih bagus penjelasannya. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan seandainya kami perintahkan kepada mereka untuk agar mereka membunuh diri mereka sendiri atau keluar dari kampung mereka, dari daerah mereka, dari negeri mereka, ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit saja dari mereka. Seandainya mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka itu sungguh adalah kebaikan bagi mereka dan itu sesuatu yang lebih kokoh. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzan, ya di sini wa idzan, ya wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan pada saat itu ketika mereka melakukannya, itu makna dari idzan. Ketika mereka melakukannya, maka sungguh kami akan mendatangkan kepada mereka dari sisi kami pahala yang besar, wa lahadainahum siratan mustaqima, dan kami akan berikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka kita lihat di sini, di ayat ini menunjukkan bahwa yakni seseorang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan pilihan, dia mau memilih apa. Ketika dia memilih kebaikan, ketika dia memilih ya untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka walahadainahum siratan mustaqim. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dalam jalan yang dia pilih tersebut, akan mudahkan dia dalam jalan hidayah yang telah dia pilih tersebut. Walhasilu anna kullama kana aqwam fil aqaid anna kullama kana aqwama fil aqaidi wal a'mali wal aqwali wal akhlaqi was siyasati wal muamalat wal matrukati wal manhiyati fa innal Qur'an yahdi ilaihi wa na'khudhu min hadha qawaid 'azimah. Hasilnya adalah bahwa setiap apa-apa yang lebih sempurna dalam perkara akidah, dalam perkara-perkara perbuatan-perbuatan, dalam perkataan, dalam akhlak, dalam siasat, dalam muamalat, dalam sesuatu yang ditinggalkan, dalam larangan-larangan, maka Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada hal-hal yang lebih sempurna tersebut. Maka dari sini kita mengambil dari kaidah yang besar ini, kaidah yang agung ini, diantaranya minha idza ta'aradat maslahatan ihdahuma anfa akhadna bil anfa. Di antara yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah ketika ada dua maslahat yang saling bertentangan, maksudnya tidak bisa diambil kedua-duanya, akan tapi kita harus hanya mengambil salah satu, itu yang dimaksud dengan bertentangan di sini. Ihdahuma anfa, yang satunya lebih baik, akhadna bil anfa, maka kita ambil yang lebih baik. Ini ketika ta'aradat. Ketika tidak bisa kita pilih dua-duanya. Tapi kalau kita bisa ambil dua-duanya, ya ambil dua-duanya. Kita mau pilih ilmu dunia atau ilmu syar'i. Kita tanya, apakah ada maslahatnya? Naam, ada maslahatnya. Ada maslahat kita mempelajari ilmu syar'i, ada maslahat kita mempelajari ilmu dunia. Setelah itu kita tanya lagi, apakah bertentangan? Tidak, ya sudah, ambil dua-duanya. Kecuali kalau bertentangan, ya kita diterima di sebuah universitas yang kemudian di universitas tersebut
ya semua berada di negeri atau di daerah yang orang-orang di situ dilarang untuk misalkan mengamalkan Islam, belajar agama dan seterusnya. Nah, itu berarti ta'arudat maslahatan. Tapi kalau tidak, maka ya sudah, tidak diterapkan kaidah ini gitu ya. Kaidah ini hanya diterapkan ketika ada dua maslahat, maslahatnya saling bertentangan. Maksudnya bertentangan ini maksudnya kita nggak bisa memilih kedua-duanya. Kita harus memilih salah satunya. Itu yang dimaksud bertentangan di sini ya. Maka kita pilih yang lebih bermanfaat. Dahuma anfa, ketika ada salah satu yang lebih bermanfaat, maka akhadna bil anfa. Kita ambil yang lebih bermanfaat tersebut. Wa minha idza ta'aradat mafsadatan dahuma asyad akhadna bil akhaf. Di antara yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah ketika ada dua mafsadat yang saling bertentangan, yang salah satunya mafsadat salah satunya itu lebih besar, maka akhadna bil akhaf. Kita ambil mafsadat yang lebih ringan. Dan sekali lagi ini kondisinya adalah ketika dua mafsadat tersebut ta'aradat, yakni saling bertentangan, yakni tidak bisa tidak kita harus mengambil salah satu. Itu maksud dari ta'aradat kalau konteksnya adalah mafsadat. Tetapi kalau tidak bisa kalau tidak bertentangan, yakni kita bisa hindari kedua-duanya, ya kita hindari dua-duanya. Kedua-duanya mafsadat, kedua-duanya adalah mafsadat. Kita bisa menghindari kedua-duanya atau tidak? Bisa. Ya sudah, hindari dua-duanya. Ngapain antum memilih salah satu? Jangan dipilih salah satu. Sehingga kaidah ini, perhatikan, banyak orang yakni ceroboh dalam menerapkan kaidah ini, dalam berargumen dengan kaidah ini. Dua kaidah ini adalah ketika kita mau tidak mau harus memilih salah satunya. Untuk maslahat kita nggak bisa mengambil dua-duanya. Untuk mafsadat kita tidak bisa meninggalkan kedua-duanya. Kita harus mengambil salah satu maslahat, maka ambil yang paling bermanfaat. Kita harus mengambil salah satu mafsadat, maka ambil yang paling ringan. Wala hadza faqis. Maka berdasarkan hal ini, maka kiaskanlah, analogikanlah. Fa kullama kana aqwama kana al-Qur'anu yahdi ilaihi. Maka setiap ada sesuatu yang lebih sempurna, maka Al-Qur'an telah menunjukkan kepadanya. Wal aksu bil aksi. Dan sebaliknya dengan sebaliknya. Setiap ada sesuatu yang lebih buruk, maka Al-Qur'an pasti telah melarangnya. Fa kullama kana a'waja wa arda'a wa aswa'a fa innal Qur'ana la yahdi ilaihi bal yahdi ila diddihi wa aksi. Setiap ada sesuatu yang lebih bengkok dan lebih buruk, maka Al-Qur'an itu tidak memberikan petunjuk kepadanya, bahkan Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada lawannya, ya, sesuatu yang merupakan sebaliknya. Azib ya. Ini kaidah ini harusnya dia bahas di awal ya. Harusnya kaidah ini ya, Allah alam. Kan tapi Syekh Sa'di rahimahullah membahasnya di kaidah ke-59. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.